nama saya Ayu. Saya punya anak spesial, ADHD atau Attention Deficit Hyperactive Disorder, dan dia baru ketahuan punya ADHD pada saat usianya 1,5 tahun. Duka punya anak ADHD itu, anak spesial ya, itu memang lumayan banyak. Jadi emosi kita itu dibawa turun naik gitu ya. Terus sempat mengalami down banget sampai dengan akhirnya bisa kembali bangkit. Tapi yang namanya hidup itu kan kita belajar ya. Jadi kita belajar untuk menjadi lebih baik, belajar untuk sesuatu yang belum kita bisa. Jadi dengan adanya anak saya yang spesial, saya menganggap ini pelajaran untuk saya, seperti kuliah harian untuk saya, dan untuk menjadikan jiwa saya lebih baik. Ini duka yang paling saya rasain itu, jadi memang dari usia 0 bulan sampai dengan sekarang. Kalau dulu waktu kecil banget, Rio itu sering kebangun tiap 30 menit sekali. Terus dulu kan ASI, jadi saya harus nyusuin tiap 30 menit dan tidur saya itu nggak bener. Nah, waktu kemarin dari usia 4 tahun sampai dengan usia 7 tahun, Rio itu tidurnya sudah mulai bagus, sudah mulai tidur jam 8 sampai dengan jam 7 pagi atau jam 6 pagi. Dan memang akhir-akhir ini dia masih kadang terbangun malam, entah karena memang dia sering nonton video YouTube yang seram, atau mungkin dia ngebayangin apa gitu, entahlah. Jadi dia kalau malam tuh suka bangunin mami minta dipeluk. Jadi hampir memang setiap jam 12, jam 3 saya bangun, terus dia tidur lagi sampai dengan jam 7, seperti itu. Cara menjelaskan sesuatu sama anak saya, memang anak spesial itu agak sulit untuk memahami maksud kita. Kadang kalau saya sih kesulitannya pada saat saya menjelaskan sesuatu pada anak saya, seperti misalnya Ryu ini nggak boleh karena begini. Sebelum saya bilang nggak boleh karena apa, Ryu udah langsung motong omongan saya di tengah jalan. Dia bilang tidak, no atau apa. Jadi saya butuh tenaga ekstra untuk menjelaskan sama Ryu. Terus jadinya jalan keluarnya saya lebih kepada menunggu dia untuk memotong pembicaraan saya, memotong penjelasan saya, dan setelah Ryu selesai bicara baru saya bilang, Ryu ini gak boleh karena begini. Kayak contoh misalnya dia pengen beli makanan di luar pakai ojek misalnya, terus kalau misalnya dia makan tiap hari di luar kan kurang baik juga ya. Nah kadang saya suka melarang Ryu untuk tidak makan di luar. Nah itu susah banget untuk menjelaskan sama Ryu. Dia sering motong no sampai nangis sampai segala macam. Tapi saya tunggu dulu biasanya sampai dengan Ryu selesai nangis, baru di situ saya bilang, Ryu saya jelasin dengan biar dia mengerti. Biasanya kayak misalnya gini, Ryu uang kita itu nggak bisa kalau tiap hari dipakai buat ini, karena kalau misalnya uangnya dipakai tiap hari buat Ryu makan di luar, nanti Ryu nggak bisa nabung, nggak bisa beli ini, nggak bisa sekolah, bla bla bla, seperti itu guys. Dan Ryu lumayan bisa ngerti sih. Menjaga anak jadi sejak punya Ryu itu memang saya merasa hidup saya itu kerja 1 kali 24 jam 7 hari seminggu. Jadi memang saya harus selalu siap berjaga-jaga. Siapa tahu tiba-tiba Ryu-nya bangun tengah malam atau pada saat siang hari pun dia banyak banget permintaannya, dan itu saya coba untuk mengikuti permintaan Ryu selama itu masih positif gitu. Dan memang kalau misalnya saya meleng dikit udah semuanya kacau, kayak dia mainin air. Terus sekarang itu dia sering ada tantrum ya, mungkin dia udah bosen karena memang kita tidak boleh keluar karena sekarang kan lagi musimnya ada pandemi. Terus untuk kita keluar rumah itu memang saya sangat membatasi Ryu untuk keluar rumah, karena saya tahu Ryu agak sulit untuk dikendalikan kalau di luar, takutnya pegang ini pegang itu gitu, dan dia nggak mau pakai masker. Jadi Ryu sudah mulai jenuh di rumah, jadi dia udah sering banget tantrum, sering marah-marah gitu guys. Dan biasanya saya tunggu aja sampai dia selesai marah, lalu saya peluk dan saya jelasin bahwa ini ada COVID gitu, dan dibantu juga sama keluarga saya menjelaskan sama Ryu.
Nah, untuk istirahat itu memang sejak punya Ryu, saya beberapa kali pernah mencoba istirahat. Jadi pada saat itu saya udah lelah banget, capek banget, terus saya titip anak saya. Ada di rumah, titip sama pasangan saya atau sama kakaknya. Terus pada saat saya lagi tidur, tiba-tiba dia masuk ke rumah, tetap nyari saya dan dia ngagetin saya, dan berkali-kali dia ngagetin saya. Jadinya yang saya lagi tidur, meskipun jagain papinya atau dengan kakaknya, tetap saja gitu bikin saya kaget, sampai dada saya tuh kayak agak sakit sih, karena mungkin terkaget-kaget berkali-kali saya berusaha untuk tidur gitu. Jadi memang untuk istirahat itu saya sendiri harus menunggu Ryu dulu bisa tidur. Setelah Ryu tidur baru saya bisa tidur dengan baik. Jadi kalau misalnya tiba-tiba Ryu kebangun tengah malam gitu, saya juga tunggu dulu Ryu lelap baru saya bisa tidur. Saya tuh bukan tipe kalau orang yang pada saat tidur saat itu langsung lelap gitu. Enggak, saya butuh waktu beberapa menit untuk bisa tidur gitu. Biasanya saya meditasi sebelum itu. Nah, yang paling bikin saya bukan menderita ya, bikin saya apa ya, kadang saya pengen komplain gitu ya sama kehidupan ini. Kadang saya juga manusia biasa, manusia biasa. Saya kadang lelah sekali, saya sudah lelah sekali. Misalnya saya pengen istirahat, tapi saya nggak bisa istirahat karena memang anak saya masih bangun gitu. Itu sih guys. Jadi apa namanya, saya kadang butuh me time juga, tapi harus menunggu papinya jaga Ryu, bawa Ryu kemana, biar saya bisa punya waktu me time saya. Nah, liburan. Jadi kalau saya tuh kadang suka melakukan liburan sendiri ya guys. Kenapa saya melakukan liburan sendiri? Karena kalau saya pergi sekeluarga ke suatu tempat berlibur, yang ada jatuhnya sayanya nggak bisa liburan, karena saya tetap bekerja juga 1 kali 24 jam jaga anak saya Ryu. Makanya partner saya juga sangat mengerti hal itu. Makanya dia sangat menghargai saya untuk bisa berlibur, pergi keluar kota sendirian atau dengan teman-teman saya untuk mengambil waktu me time saya. Yaitu gantinya dia yang jaga dan saya bisa berlibur gitu. Untungnya saya bisa seperti itu gitu ya. Jadi saya juga masih mendapatkan me time saya. Tapi karena pandemi jadi nggak bisa kemana-mana, dan saya memutuskan untuk mengurus anak saya sendiri tanpa berlibur. Makanan, Ryu itu sangat memilih makanan. Jadi nggak semua makanan bisa dia makan. Jadi saya harus harus pakai taktik gitu. Kayak misalnya dia kalau pengen masukkan bayam buat Ryu, biasanya saya kasih mie instan tapi dimasukin bayam ke dalamnya. Pasti teman-teman di sini banyak yang nggak setuju ya, tapi saya pengen memasukkan sayur di situ. Dan kadang kalau misalnya saya kasih Ryu makan mie instan tuh biasanya seminggu sekali, tapi sudah beberapa minggu ini Ryu nggak makan mie instan, dan itu luar biasa banget. Udah sekitar hampir sebulan Ryu nggak makan mie instan. Jadi Ryu lebih banyak makan di rumah, tapi memang untuk masukin sayurnya itu agak susah ya buat Ryu gitu. Jadi saya ya usaha aja gimana caranya biar bisa masak sayur, misalnya disatuin sama telur dadar atau disatuin sama nasi goreng. Saya memang kadang merasa punya anak lagi. Kalau misalnya ada orang tanya mau punya anak lagi nggak gitu, kadang itu mengiris hati saya ya. Bukan karena saya itu saya menolak kodrat saya sebagai perempuan, tidak sama sekali. Cuman dengan kejadian Ryu ini, semoga nanti kalau Ryu besar dia nggak kesinggung dengan ini, tapi saya hanya menceritakan ini untuk kepentingannya Ryu. Dan saya pun sendiri tidak siap untuk punya anak lagi. Jadi kenapa saya tidak siap untuk punya anak lagi? Saya lebih mendedikasikan hidup saya untuk Ryu saat ini. Saya pengen urus Ryu dengan baik, karena kalau dia punya adik pastinya saya nggak bisa fokus membesarkan Ryu. Jadi saya pengen fokus sama Ryu biar Ryu bisa hidup tumbuh dengan baik sampai dengan Ryu bisa mandiri gitu guys. Suka punya anak adik-adik, sukanya justru lebih banyak sih. Saya kalau bicara tentang sukanya, bahagia banget punya anak spesial, karena
Dia tuh romantis banget, dia sangat mencintai saya dan dia tulus gitu anaknya. Jadi kadang kalau saya dalam kondisi tidak baik perasaannya, saya sedih, dia jadi lebih lebih peka. Kadang dia peluk saya, "Mami, are you okay?" Terus dia cium saya, dia peluk saya, dan pelukannya itu menenangkan gitu. Kadang saya juga bersyukur, oh Tuhan terima kasih, saya punya anak seperti Rio gitu. Jadi saya lebih lama merasakan masa kecilnya Rio gitu. Kalau misalnya dulu kan kalau Michelle itu cepet banget besarnya gitu ya, waktu tuh kayaknya berjalan cepat karena dia udah langsung ngerti, udah langsung dewasa gitu. Tapi kalau Rio saya punya cukup banyak waktu untuk mengurus Rio dengan baik, jadi saya tetap bisa bersama Rio lebih lama gitu sih guys. Impian terbesar saya impian terbesar saya tuh saya pengen pergi sama Rio, sama Michelle, sama pasangan saya berlibur ke suatu tempat, entah ke luar negeri atau kemana, tapi dalam kondisi Rio itu sudah mau nurut. Jadi selama ini saya nggak berani ajak Rio berlibur bareng-bareng itu karena memang saya takut di bandara itu tiba-tiba Rio-nya lari kemana gitu ya. Nah saya impian saya bolehkan bermimpi ya. Impian saya pengen berlibur dengan Rio dalam kondisi Rio-nya itu memang bisa terkendali dengan baik, dia bisa mengikuti aturan, bisa diam di pesawat dengan baik, bisa menikmati liburan dan sehat kondisinya. Itu sih guys, saya sangat pengen bawa Rio itu berlibur, karena kalau misalnya saya berlibur kemanapun kadang pikiran saya itu selalu ingat sama Rio sama Michelle, wah saya pengen berlibur sama mereka gitu, tapi untuk saat ini belum bisa gitu. Doain ya biar bisa terlaksana. Pesan-pesan buat mami-mami yang punya anak spesial, tetap semangat, kalian tidak sendiri. Saya juga punya anak spesial, kita sama-sama berjuang membesarkan anak kita. Banyak loh orang tua lain yang memang punya anak spesialnya tuh lebih dari satu, ada yang dua. Teman saya tadi cerita anaknya dua-duanya spesial, terus belum verbal, belum bisa bicara pada saat usia 6 tahun, tapi tetap sekolah SD dan tetap bisa baca karena mamahnya itu konsisten ngajarin kurikulum yang ada dari sekolah gitu. Dan yang bikin saya inspirasi, dia tuh menginspirasi saya karena teman saya itu namanya Heda, semoga nonton video ini ada. Heda itu anaknya yang pertama bisa lulus kalau dulu kan UMPTN, kalau sekarang apa namanya itu bisa masuk jalur UMPTN ke ITB. Wah itu luar biasa banget. Saya sangat sangat terinspirasi dengan itu. Cuman kalau saya saat ini hanya menjalani proses yang harus saya jalani saat ini. Kayak misalnya Rio saat ini harus bisa baca, ya saya akan ajarin Rio baca, ngitung seperti itu gitu. Yang penting intinya dia bisa mandiri, itu sudah cukup buat saya. Dan kalau misalnya dia bisa nanti masuk ke perguruan tinggi yang bagus, aduh itu mimpi ya. Dan semoga bisa tercapai, dan saya percaya juga itu bisa tercapai kalau saya mau. Itu adalah bonus buat saya gitu. Terima kasih mama-mama semua sudah melihat video ini, jangan lupa subscribe dan thank you.